Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Dropout dan Mutasi Peserta Didik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Aam Nora Arlanda. Yang kedua, ada Ramanda Priyambudi. Yang ketiga, ada Sasi Kirana Meganisia. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sri Wahyuni Eka Satria. Untuk materi pembahasan pada kelompok kami kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dropout dan mutasi peserta didik. Yang kedua ada sebab-sebab dropout dan mutasi peserta didik. Yang ketiga ada sebab-sebab mutasi peserta didik. Dan yang keempat ada alternatif pencegahan dan pemecahan dropout dan mutasi peserta didik. Untuk pengertian dropout dan mutasi peserta didik akan dibacakan oleh Saudara. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutnya pengertian dropout. Dropout adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Dropout dan mutasi merupakan permasalahan yang sering kali terjadi pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, keduanya harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan timbul masalah baru yang nantinya akan mengganggu efektivitas di sekolah. Dropout perlu dicegah karena menyebabkan terjadi pemborosan biaya. Ketika peserta didik diputus di tengah jalan pada proses pendidikan di sekolah belum ia selesaikan. Hal ini akan terjadi pemborosan biaya pendidikan. Untuk pengertian mutasi. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas 1 ke kelas lain yang sejajar atau perpindahan peserta dari sekolah lain yang sejajar. Mutasi dapat dilakukan oleh peserta didik karena mereka berhak untuk mendapat layanan pendidikan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan minati. Namun, untuk melakukan mutasi, mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh sekolah yang akan menerimanya. Penentuan persyaratan sangat penting, karena untuk menghindari ajang penumpukan hanya pada sekolah-sekolah tertentu saja. Mutasi dapat diterima oleh sekolah apabila ada informasi di dalam sekolah tersebut dan juga ada rekomendasi dari sekolah yang ditinggalkan oleh peserta didik. Sedangkan mutasi keluar biayanya dilakukan oleh peserta didik karena alasan tertentu. Berikutnya ada sebab-sebab dropout peserta didik. Dropout dapat diartikan sebagai proses berhentinya peserta didik secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar, baik di lembaga formal maupun lembaga non formal. Dropout seperti ini perlu untuk dicegah karena dapat menyebabkan terjadinya pemborosan biaya. Menurut Imron tahun 2016 menegaskan jika jumlah peserta didik yang dropout merupakan indikator rendahnya produktivitas pendidikan. Penanganan dropout ini tentu tidak bisa dilaksanakan oleh sekolah sendiri, tetapi haruslah terpadu dan bersama-sama dengan dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah juga perlu mengupayakan bagaimana caranya agar dropout ini dapat ditekan. Karena jika hanya satu lembaga saja yang berusaha menekan angka dropout, maka tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Peserta didik yang dropout atau tidak menyelesaikan pendidikannya dalam suatu lembaga pendidikan tertentu disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa peserta didik dropout. Menurut Imron tahun 1994 menegaskan jika terdapat beberapa faktor penyebab peserta didik dropout. Antara lain, pertama, tidak mampu menyelesaikan pendidikan. Artinya dengan rendahnya kemampuan dapat membuat peserta didik berat untuk menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena itu, peserta didik dengan kemampuan rendah memerlukan perlakuan yang khusus. Yang kedua, tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Artinya faktor ekonomi merupakan faktor yang sering dijumpai untuk melanjutkan pendidikan. Karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang harus ditempuh, semakin banyak juga biaya yang harus dikeluarkan.
Yang ketiga, sakit yang tidak tahu kapan sembuhnya. Artinya hal ini menjadi penyebab peserta didik tidak sekolah sampai dengan batas waktu yang dia sendiri tidak tahu. Karena sudah tertinggal pelajaran, maka dia lebih memilih untuk tidak sekolah daripada tertinggal pelajaran oleh teman sebayanya. Yang keempat, bekerja. Artinya tidak jarang jika peserta didik juga bekerja pada sektor formal yang terikat oleh waktu dan aturan. Waktu yang ditetapkan oleh perusahaan tempat dia bekerja bisa saja berbenturan dengan waktu dia harus sekolah. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, dia tidak dapat sekolah kembali karena bekerja. Yang kelima, terkena dropout oleh sekolah. Artinya hal ini terjadi karena yang bersangkutan sudah tidak dapat dididik kembali. Bisa disebabkan oleh kemampuannya yang rendah atau juga dapat disebabkan karena yang bersangkutan sudah tidak ingin belajar. Yang keenam, peserta didik memilih untuk drop out. Artinya para peserta didik yang seperti ini tentunya tidak dapat dipaksa untuk sekolah termasuk oleh orang tuanya sendiri. Yang ketujuh, terkena kasus pidana. Artinya pidana yang dialami oleh peserta didik untuk beberapa bulan atau tahun dapat menjadikan yang bersangkutan akan drop out dari sekolah. Karena tidak mungkin jika dia sekolah bersamaan dengan kasus pidana yang sedang menimpanya. Yang kedelapan, sekolah dianggap tidak menarik bagi peserta didik. Artinya karena sekolah tidak menarik bagi peserta didik, jadi peserta didik memandang jika lebih baik tidak sekolah. Selanjutnya yaitu sebab-sebab mutasi peserta didik. Ada banyak penyebab peserta didik mutasi. Penyebabnya dapat bersumber dari peserta didik sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Yang pertama yaitu bersumber dari peserta didik sendiri. Alasannya karena yang pertama, yang bersangkutan tidak kuat mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Yang kedua, tidak suka dengan sekolah tersebut atau merasa tidak cocok. Yang ketiga, karena malas. Yang keempat, karena ketinggalan dalam pelajaran. Dan yang kelima, bosan dengan sekolahnya. Yang kedua, bersumber dari lingkungan keluarga. Alasannya karena yang pertama, mengikuti orang tua pindah bekerja. Yang kedua, dititipkan oleh orang tuanya di tempat nenek atau kakeknya. Yang ketiga, karena ditinggal tugas belajar ke luar negeri. Yang keempat, mengikuti orang tua yang sedang tugas belajar. Yang kelima, orang tua meminta pindah. Yang keenam, orang tua merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan di sekolah tersebut. Yang ketujuh, mengikuti orang tua pindah rumah. Yang kedelapan, mengikuti orang tua transmigrasi. Lalu yang ketiga, bersumber dari lingkungan sekolah. Yang pertama, alasannya karena lingkungan sekolah tidak menarik. Yang kedua, fasilitas sekolah yang dianggap tidak lengkap. Yang ketiga, guru sering tidak masuk. Yang keempat, kebijakan-kebijakan sekolah yang dirasa berat oleh peserta didik. Yang kelima, jarak sekolah yang jauh dan sulit dijangkau. Yang keenam, sekolah dibubarkan. Dan yang ketujuh, sekolah dianggap tidak bermutu yang diidentifikasikan dengan rendahnya angka lulusan setiap tahun. Lalu yang keempat, bersumber dari lingkungan teman sebaya. Alasannya karena yang pertama bertengkar dengan teman. Yang kedua, diancam oleh teman. Yang ketiga, tidak cocok dengan teman. Yang keempat, usia peserta didik lebih tua dibandingkan teman sebayanya. Yang kelima, peserta didik merasa rendah diri. Dan yang kelima, bersumber dari yang lain. Alasannya karena yang pertama, sekolah tersebut sering dilanda banjir. Yang kedua, terjadi peperangan sehingga tidak memungkinkan adanya aktivitas mengajar. Yang ketiga, adanya bencana alam di wilayah atau daerah tempat sekolah tersebut berada. Dan yang keempat, sekolah tersebut tiba-tiba ambruk karena sudah terlalu tua. Adapun yang menjadi syarat mutasi peserta didik adalah yang pertama, siswa tidak mempunyai masalah dengan pihak sekolah. Yang kedua, mempunyai nilai yang memuaskan atau dinyatakan naik kelas. Yang ketiga, apabila nilainya jelek, maka siswa tersebut tetap bersekolah di tempat yang lama. Yang keempat, perpindahan siswa harus mendapat persetujuan tertulis dari institusi pengirim. Yang selanjutnya ada alternatif pencegahan dan pemecahan dropout.
dan mutasi peserta didik. Menurut Imron tahun 2016, kasus-kasus dropout seperti ini memang tidak selamanya dapat dipecahkan. Ada beberapa kasus yang bisa dipecahkan dan ada yang tidak. Kasus yang masih dapat dicegah salah satunya dropout dengan alasan biaya. Peserta didik yang mengalami hal ini masih bisa dibantu oleh pihak sekolah dengan cara memberikan beasiswa, mencarikan orang tua asuh, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan pemecahan mutasi, yaitu yang pertama, jika penyebabnya berasal dari peserta didik, maka cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan melakukan tindakan pencegahan melalui jaminan seperti jika peserta didik tetap bersekolah hingga selesai studinya di sekolah tersebut. Yang kedua, dengan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Penyebab yang kedua, jika penyebabnya berasal dari sekolah, maka cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki kondisi sekolah. Tidak hanya sarana dan prasarana fisik sekolah saja, tetapi juga kondisi sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, jika berasal dari lingkungan keluarga, maka cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan jalinan kerjasama dengan keluarga. Misalnya, perlu adanya komunikasi yang intens antara keluarga dengan sekolah, sehingga tidak mengalami miscommunication. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan kembali melalui diskusi grup WA yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-11 besok. Mohon maaf dari kelompok kami jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.